kepikiran ngambil pinjol atau pinjaman online, tonton dulu video ini. Mudah-mudahan sebelum ngambil pinjolnya, Anda punya insight lain supaya hopefully nggak ngambil pinjolnya. Ini mungkin video yang paling penting yang Anda harus tonton di tahun ini. Saudara, laporan mahasiswa yang terjerat pinjaman online terus bertambah. Kasus pinjaman online ilegal. Uang puluhan miliar rupiah itu diduga sebagai dana transaksi pinjol. Saya ngerti kadang-kadang orang butuh duit cepat, susah minta minjem ke orang lain. Zaman sekarang terutama lagi susah banget duit. Terus ada pinjol yang muncul mungkin di iklan, mungkin di sosmed, yang bilang kalau dia bisa tanpa agunan, dana cair cepat, bunga juga atraktif lah, menarik. Tapi ini tuh bahaya. Terutama kalau misalnya teman-teman nggak punya dasar finansial yang bagus atau pengetahuan tentang keuangan yang bagus. Jadi tonton video ini sampai habis. Kalau misalnya teman-teman belum subscribe, langsung subscribe. Ada beberapa faktor yang harus diperhatiin kalau misalnya kita mau ngambil pinjaman online. Beberapa faktor ini bisa bikin teman-teman punya hidup yang tenang atau nggak tenang. Karena setelah punya duit dari pinjaman online, kita harus pikirin bayarnya gimana. Jadi ini nyambung ke poin pertama. Bunga di pinjaman online. Bunga di pinjaman online ini bahasanya kadang-kadang suka diubah-ubah. Ada yang per hari, ada yang per minggu, ada yang per bulan, ada yang per tahun, ada yang per jam. Seolah dibikin ini tuh murah banget. Tapi teman-teman harus tahu, pinjaman, terutama yang tanpa agunan, itu berhubungan dengan risiko dari peminjamnya. Kalau misalnya teman-teman pinjam duit tanpa jaminan, sudah pasti risiko yang ditanggung oleh peminjam lebih tinggi. Kalau risiko lebih tinggi, sudah pasti bunganya tinggi. Jadi bahasa apapun yang dipakai, mau dibolak-balik segala macam, supaya bisnis pinjaman online ini make sense, bunganya pasti harus tinggi. Dan bunganya biasanya tinggi banget. Jadi teman-teman harus hati-hati. Di awal mungkin kelihatannya rendah, tapi di ujungnya nanti makin lama makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Dan ini biasanya menjerat orang-orang. Itu saya punya teman yang bikin bisnis di bidang TKI, pekerja migran, dan dia bilang kalau hampir semua pekerja migran di Indonesia ini minjem supaya mereka bisa kerja di luar negeri. Tapi pas kerja di luar negeri, kerjanya juga balikin bunganya, bahkan pinjamannya aja mereka belum bisa balikin. Jadi untuk pinjaman yang sifatnya buat kerja pun susah buat balikinnya, apalagi pinjaman yang sifatnya buat personal yang nggak ada produktifnya sama sekali. Jadi hati-hati banget di sini. Biasanya saran saya adalah lihat sebenarnya bunganya itu berapa per tahun. Jadi kita samain hitungannya per tahun dan bandingin ke bunga-bunga. Misalnya bunga KTA di bank berapa sih? Gitu. Kalau misalnya bunganya tinggi banget, itu namanya rentenir gitu, bukan pinjaman lagi. Jadi teman-teman harus perhatiin banget di sini. Poin kedua, teman-teman harus lihat dari perspektif perusahaan pinjaman online. Perusahaan pinjaman online ini punya target audience. Target audience yang menurut mereka profilnya bakal minjem duit. Nah, bisa jadi teman-teman itu masuk ke target profilnya calon konsumen pinjaman online. Makanya bisa dapat iklannya, makanya bisa dapat posting sosmednya. Jadi hati-hati dengan taktik-taktik kayak misalnya proses gampang, pinjaman langsung cair segala macam, karena mungkin ada peraturan-peraturan atau hal-hal yang disembunyikan yang bisa bikin teman-teman terjebak. Karena dia melayani konsumen seperti teman-teman itu setiap hari mungkin ribuan. Dia sudah tahu caranya, udah tahu cara supaya teman-teman ini pasti ngambil pinjamannya. Jadi pastiin teman-teman itu datang. Kalau teman-teman ngelihat dari itu aplikasi pinjaman online atau teman-teman orangnya, teman-teman harus punya mindset bahwa ini orang tuh udah minjemin duit ke orang kayak gue udah ribuan tiap hari. Jadi udah pasti dia lebih pintar dibanding gue. Jadi kalau kita mau ngakalin dia itu bakal sangat sulit, karena dia udah berhubungan dengan orang kayak kita tuh dikali 1000 mungkin tiap harinya. Kita baru satu doang nih handle sama pinjol. Jadi kalau kita lagi main catur sama dia tuh main caturnya ke 1000 orang, kita lawannya 1 lawan 1, dia 1000, 1 lawan 1000. Dia lebih pintar gitu. Jadi taktik-taktik yang perlu diperhatiin adalah misalnya ada perjanjian-perjanjian yang biasanya langsung tanda tangan aja nih gitu. Atau misalnya kalau di online tuh cuman terms and condition, itu kita perlu baca baik-baik. Atau misalnya dia punya skema-skema bunga-bunga yang kita anggap rumit gitu. Kalau kita sifatnya urgent banget, kita biasanya langsung ambil aja lah, sikat aja. Nah ini tuh bahaya, kita harus baca dulu, kita harus ngerti dulu, kita ini bayar berapa sih sebenarnya. Yang ketiga, kadang-kadang pinjaman online ini hukumnya masih abu-abu. Dalam artian perusahaan yang bisa mengeluarkan pinjaman online ini diatur oleh OJK, tapi pada prakteknya banyak perusahaan yang sebenarnya ilegal juga dan masih beroperasi gitu. Jadi teman-teman harus sangat berhati-hati dengan pinjaman-pinjaman online yang terutama ilegal, karena kalau misalnya ada apa-apa yang terjadi, teman-teman mungkin sulit untuk minta bantuan hukum karena itu ilegal. Jadi pastiin pihak yang kita ajak kerjasama dalam kasus ini pinjaman online itu orangnya kredibel, perusahaannya kredibel. Karena kalau ada apa-apa, seenggaknya kita bisa minta bantuan hukum. Tentu teman-teman harus cari tahu dan lakuin PR lebih lanjut, kira-kira perusahaannya oke atau enggak, ini dananya dari mana, segala macam gitu. Tapi ini faktor risiko yang cukup gede yang teman-teman harus perhatiin. Poin keempat, ini
ini nggak kalau nyambung sama pinjol, cuman sebelum teman-teman mau ngambil pinjol, saya saranin untuk coba review keuangannya teman-teman sendiri. Lihat dulu apakah teman-teman benar-benar butuh minjem, pinjamannya buat apa? Apakah buat lifestyle atau buat benar-benar urgent banget, dan pikirin apakah teman-teman bisa bayar atau enggak dengan waktu yang kalau bisa secepat mungkin. Jadi coba lihat keuangannya, pemasukan berapa, pengeluaran berapa, aset-asetnya berapa gitu. Kalau misalnya belum urgent, saya saranin ada beberapa hal. Yang pertama, dipupuk habit untuk nabung. Jadi kalau misalnya pengen beli sesuatu atau pengen punya sesuatu, mungkin jangan pinjam dulu, nabung dulu. Nabung berapa bulan dan beli. Dibanding pinjol, terus nabungannya dibayar buat bunga pinjolnya. Karena beli barang tuh mungkin senengnya cuma berapa hari. Setelah itu pusing mikirin bayar bunganya. Jadi punya habit nabung yang bagus itu penting. Yang kedua, mungkin saya bakal saranin kalau misalnya teman-teman benar-benar pengen pinjol, itu coba lihat apakah ada biaya-biaya yang bisa dikurangi, biaya-biaya hidup yang bisa dikurangi atau bisa dihemat. Jadi saya misalnya biaya makan, biaya tempat tinggal, biaya lifestyle. Nggak boleh tuh ada biaya lifestyle lagi kalau misalnya lagi butuh banget dan harus bayar bunganya. Jadi coba lihat biaya-biaya ini. Cara paling gampang untuk lihat biaya-biaya adalah nge-track biayanya dan lihat apakah biayanya tinggi atau enggak. Yang ketiga, menurut saya yang cukup penting adalah kalau misalnya teman-teman ngambil pinjol, pastiin teman-teman punya plan untuk ningkatin pendapatan. Either itu dari kerjaan sampingan, atau misalnya teman-teman belajar skill baru, atau misalnya explore alternative income kayak jadi reseller, dropshipper, affiliate misalnya. Apapun yang bisa menghasilkan uang. Jadi teman-teman tahu kalau pendapatan teman-teman ini mungkin bisa dinaikin dikit lah gitu. Syukur-syukur bisa banyak. Jadi bunganya bisa dibayar dengan cepat. Yang terakhir, teman-teman bisa consider kalau misalnya masih belum butuh banget pinjolnya, baru kepikiran doang, coba uangnya diinvest ke investasi yang sifatnya low risk. Jadi mungkin bisa ada bunga, dan bunganya nanti bisa dipakai buat beli sesuatu yang teman-teman pengen, atau dipakai buat dana-dana urgent. Jadi teman-teman belajar juga untuk manage keuangan dan nggak nyimpen uang di bank doang, karena uang di bank tuh bisa tergerus inflasi dan nilai uangnya tuh turun. Jadi 4 tips ini masuk ke dalam poin keempat, dimana mudah-mudahan teman-teman nggak sampai harus urgent banget, tapi kalau misalnya belum urgent banget, teman-teman bisa pakai 4 tips ini sebelum mikir mau pinjol atau enggak. Mudah-mudahan dengan adanya tips-tips ini, teman-teman punya perspektif lain atau cara pandang lain tentang apakah saya harus ambil pinjol atau enggak. Harapan saya sih nggak ambil pinjol, kecuali benar-benar mendesak banget yang mau nggak mau harus punya duit hari ini juga. Dan teman-teman harus punya rencana untuk bayarnya. Jadi nggak cuma minjem doang, tapi punya plan untuk nambahin income, atau misalnya ngurangin biaya hidup, atau misalnya cari partner pinjol yang beneran tepat. Jadi teman-teman melakukan semuanya itu dengan hati-hati. Saya sendiri nggak menyarankan teman-teman untuk mengambil keputusan tergesa-gesa, terutama kalau ketemu partner pinjol, penyedia pinjol yang pengennya buru-buru, karena itu biasanya hasilnya nggak benar dalam pengalaman saya. Pengalaman saya tuh kalau memang dia perusahaan yang bagus, orang yang nyari dia. Kalau misalnya dia yang minta buru-buru, mungkin produknya nggak sebagus itu, karena dia pengen banget nih jualan. Jadi hopefully tipsnya bermanfaat buat teman-teman yang mungkin lagi mikir mau ngambil pinjol atau enggak. Kalau misalnya video ini bermanfaat, bisa bantu subscribe dan kasih komen kira-kira video apa lagi saya harus bikin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.